Obligasi adalah jenis investasi berbentuk surat utang jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Penerbitnya bisa berasal dari perusahaan ataupun negara atau pemerintah dengan nilai dan jangka panjang yang berbeda-beda tergantung kesepakatan para pihak. Lalu, penerbitan obligasi disebut dengan debitur atau yang menerbitkan merupakan debitur, dan yang membeli obligasi tersebut yaitu kreditur atau sering disebut sebagai investor. Pembayaran yang harus dilunasi yakni utang pokok ditambah dengan bunga atau yang biasa disebut dengan kupon. Obligasi juga dapat dijual belikan di pasar sekunder sehingga investor dapat membeli dan juga menjual kembali dengan harga yang berbeda-beda sehingga menimbulkan keuntungan. Ini saya akan menjelaskan jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada obligasi berdasarkan penerbit, yaitu contohnya obligasi pemerintah atau government bonds, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah atau suku negara. Kemudian yang kedua ada obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terdiri atas kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau yang tidak diperingkat. Kemudian yang ketiga ada obligasi retail atau pemerintah daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah yang dijual kepada individu atau perseorangan individu melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ori atau suku retail. Kemudian obligasi berdasarkan kupon. Obligasi yang pertama adalah obligasi tanpa kupon atau zero kupon. Jenis obligasi yang satu ini tidak akan menerima kupon secara berkala. Penerbit akan membayarkan bunga sekaligus pada saat jatuh tempo sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian yang kedua adalah obligasi kupon tetap atau fixed kupon. Fixed kupon adalah obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Tingkat suku bunga kupon ini nilainya akan bersifat tetap sampai jatuh tempo. Kemudian yang ketiga ada obligasi kupon variabel. Jenis obligasi ini hampir mirip dengan fixed kupon, namun variabel kupon memiliki suku bunga yang bisa berubah sewaktu-waktu. Perubahan nilai bunga tersebut bisa dipengaruhi oleh suku bunga perbankan. Kemudian kita akan membahas obligasi berdasarkan syariah. Yang pertama obligasi syariah suku mudharabah. Obligasi syariah juga disebut dengan suku. Suku mudharabah merupakan suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah antara investor dan penerbit obligasi. Akad mudharabah terjadi ketika ada satu pihak yang menyediakan modal dan pihak lain bersedia menyediakan tenaga atau keahliannya. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan persetujuan yang telah disepakati sebelumnya, dengan kata lain atas dasar bagi hasil. Kemudian yang kedua ada obligasi syariah suku ijarah. Suku jenis diterbitkan berdasarkan akad ijarah, yaitu kesepakatan antara satu pihak yang mau menyewakan atau menyerahkan hak manfaat asetnya ke pihak lain. Kesepakatan terjadi tanpa adanya perpindahan kepemilikan aset tersebut dari pihak satu ke pihak lainnya. Pihak yang memberikan atau menyewakan hak manfaat aset tersebut bisa melakukan akad ijarah melalui wali atau langsung melalui dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada obligasi syariah suku istina, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad istina sepakat untuk melakukan jual beli dalam rangka membiayai suatu proyek atau barang. Sebelum kesepakatan tercapai, pihak-pihak yang terlibat akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait spesifikasi barang atau detail produk tersebut. Lalu ada jenis obligasi berdasarkan jatuh tempo. Berdasarkan jatuh tempo dibagi menjadi dua, yaitu panjang dan juga pendek. Obligasi panjang memiliki jatuh tempo yaitu 1-10 tahun dengan investasi tidak bisa dicarikan sebelum 1 tahun atau perjanjian tahun yang telah dijatuh tempokan. Lalu, obligasi jangka pendek biasanya maksimal hanya 1 tahun dan dapat dicairkan dalam waktu setengah tahun. Dan ini merupakan investasi yang low riskan atau low return. Artinya, investasi ini memiliki risiko rendah namun menghasilkan keuntungan yang rendah juga. Lalu ada obligasi berdasarkan jaminan. Berdasarkan jaminan dibagi menjadi dua, yaitu secured bonds dan juga unsecured bonds. Secured bonds yaitu penerbitan obligasi menyertakan jaminan untuk obligasi yang mereka terbitkan.
maka obligasi tersebut masuk ke dalam tipe second bonds. Jaminan tersebut bisa berupa aset penerbit maupun milik ketiga. Ada 3 jenis second bonds, antara lain mortgage bond, yaitu surat utang dengan jaminan berupa aset gedung atau bangunan. Lalu ada central trust bond, yaitu surat utang dengan jaminan saham atau obligasi milik penerbit. Lalu ada equipment trust certificate, yaitu surat obligasi hasil penjualan obligasi digunakan untuk membeli beberapa aset, lalu aset tersebut akan dipinjamkan ke perusahaan yang kemudian akan dibagi hasilkan. Untuk secured bonds sendiri, yaitu kebalikan dari secured bonds yang merupakan jenis obligasi tanpa jaminan apapun dari penerbit. Jadi investor hanya mengandalkan kesepakatan dengan penerbit. Meskipun begitu, The Balance Money menyebutkan bahwa obligasi ini bukan berarti sebuah investasi yang kurang baik. Beberapa investasi dengan risiko default yang rendah, kegagalan penerbit untuk memenuhi kewajibannya, justru merupakan investasi atau instrumen investasi yang termasuk dalam secured bonds. Cara kerja investasi obligasi sebenarnya cukup sederhana. Dalam hal ini, investor meminjamkan dana kepada penerbit. Sebagai imbalannya, penerbit akan membayar bunga atau yang disebut dengan kupon secara berkala kepada investor. Nah, selain itu, penerbit juga akan mengembalikan pokok pinjaman saat jatuh tempo. Tidak hanya itu, obligasi juga dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo, yang berarti investor juga dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli obligasi, atau disebut dengan capital gain. Saya akan menjelaskan tentang manfaat obligasi. Sebenarnya manfaat obligasi sangat banyak, dan ini saya akan menyebutkan beberapa manfaat obligasi. Yang pertama, mendapatkan passive income. Melalui obligasi, kamu akan mendapatkan kupon atau bunga secara berkala yang bisa diterima setiap bulan, setiap 3 bulan, atau setiap 6 bulan, hingga saat tiba jatuh tempo. Kemudian yang kedua, mendapatkan capital gain. Untuk mendapatkan keuntungan dari obligasi, kamu bisa menjualnya saat harganya naik. Selisih antara harga jual dan harga yang pertama dibeli obligasi ini akan menjadi laba yang kamu peroleh. Kemudian yang ketiga, ada risiko rendah. Jika dibandingkan dengan investasi lainnya, obligasi menawarkan risiko yang lebih rendah, terutama obligasi negara yang pembayaran pokok dan kuponnya telah dijamin pemerintah sesuai dengan undang-undang tentang surat utang negara. Kemudian yang keempat, obligasi ini bisa jadi jaminan. Manfaat investasi obligasi lainnya yang bisa kamu nikmati adalah dengan menjadikannya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan. Mengapa obligasi adalah investasi yang tepat? Yang pertama, obligasi menawarkan imbal hasil dengan jumlah tetap yang membuatnya stabil dan menarik bagi investor yang mencari keuntungan yang relatif stabil. Di mana dengan membeli obligasi, investor itu meminjamkan uang ke pemerintah atau perusahaan dan mendapatkan pembayaran bunga secara reguler dan akhir masa jatuh tempo. Investor akan mendapatkan kembali modalnya. Yang kedua, obligasi memungkinkan investor untuk membantu prediksi kemungkinan pendapatan yang diperoleh, yang dapat membantu dalam perencanaan keuangan, di mana obligasi ini memungkinkan investor untuk memprediksi kemungkinan pendapatan yang telah diperoleh karena bentuk investasi ini menawarkan imbal hasil yang tetap stabil. Terus yang ketiga adalah obligasi memiliki risiko yang relatif rendah, di mana terutama jika investor membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, karena pembayaran pokok dan kuponnya telah diatur oleh undang-undang, dan hal ini karena pemerintah memiliki kekuatan dan kebijakan yang lebih stabil dan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan swasta. Dan yang keempat, obligasi dapat membantu dalam diversifikasikan portofolio yang penting untuk mengatasi permasalahan keuangan dan mengurangi resiko investasi. Dalam hal ini, obligasi dapat membantu diversifikasi portofolio karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan instrumen investasi lainnya. Terus yang terakhir, obligasi menawarkan kupon atau suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito, serta memungkinkan investor untuk menjual surat utangnya kepada orang lain, di mana karena obligasi memiliki resiko kredit yang lebih tinggi, yaitu resiko bahwa penerbit obligasi tidak dapat membayar kembali modal investor. Selanjutnya adalah
resiko obligasi yang mungkin akan terjadi. Nah, di sini tuh ada 8 resiko obligasi yang perlu kita ketahui saat berinvestasi melalui instrumen ini. Yang pertama itu ada risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar itu merupakan kondisi di mana perusahaan penerbit obligasi tidak dapat memberikan bunga atau kupon kepada investor dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Itu umumnya kemungkinan risiko obligasi gagal bayar dapat dilakukan pada perusahaan penerbit di luar pemerintahan. Apabila penerbit berasal dari pihak pemerintah atau negara, tidak akan mengalami yang namanya gagal bayar karena kan sudah terlindungi oleh undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 menjamin bahwa negara akan membayarkan kupon secara berkala hingga jatuh tempo yang telah disepakati. Selain itu, dana yang dikeluarkan negara untuk membayar kupon setiap tahunnya juga berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang kedua adalah risiko suku bunga. Jika sebelumnya gagal bayar dapat dilakukan oleh suatu perusahaan, lain halnya pada risiko obligasi suku bunga. Risiko obligasi suku bunga itu biasanya ditentukan oleh kondisi ekonomi negara yang sedang dihadapi. Apabila BI rate turun maka tingkat kupon akan bertambah, begitupun sebaliknya. BI rate yaitu kebijakan suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia setiap bulannya sebagai representasi kondisi perekonomian negara. Yang ketiga itu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu adalah kondisi di mana investor pemilik surat utang saat membutuhkan dana secara cepat itu tidak dapat menjual asetnya dengan harga yang tepat. Namun, risiko ini tuh dapat dihindari dengan cara mengubah obligasi sebagai jaminan. Dengan demikian, tidak perlu cemas apabila harus menjual obligasi di bawah harga belinya, karena aset surat utang itu dapat menjadi liquid saat permintaan beli itu di pasar sekunder meningkat. Selanjutnya adalah risiko pasar. Sama halnya pada suku bunga, salah satu risiko obligasi pasar itu juga dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara. Bedanya, risiko pasar itu sangat erat kaitannya dengan capital loss, sehingga bisa berdampak pada financial market. Capital loss itu tuh yang ada pada risiko obligasi, yaitu saat mengalami kerugian akibat suatu faktor. Nah, contohnya perubahan suku bunga, kondisi politik yang tidak stabil, dan juga perubahan kondisi ekonomi negara. Selain itu, sebagai investor juga dapat mengalami capital loss apabila dia tuh menjual kembali obligasi dengan harga rendah di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Yang kelima ada risiko peringkat. Risiko peringkat itu merupakan suatu kondisi di mana lingkungan pasar keuangan itu sangat mempengaruhi nilai investasi, sehingga dapat mengubah posisi peringkatnya. Oleh karena itu, saat terjadinya kondisi risiko peringkat, permintaan di pasar itu akan menurun, sementara nilai obligasi itu mengalami fluktuasi. Yang keenam ada risiko maturitas. Pada risiko obligasi maturitas, investasi akan mengalami masalah yang berhubungan dengan masa jatuh tempo. Tidak hanya pada korporasi, risiko maturitas itu juga dapat terjadi pada pihak negara sebagai penerbit obligasi. Namun, kemungkinannya itu sangat kecil. Pada intinya, risiko maturitas itu adalah kondisi ketidakpastian bagi investor ketika memiliki obligasi dengan masa tempo yang panjang. Nah, biasanya semakin lama jatuh tempo obligasi yang dimiliki seorang investor, maka akan meningkat pula ketidakpastian dan resikonya. Yang ketujuh ada resiko reinvestasi. Nah, pada risiko obligasi reinvestasi, itu terjadi kondisi di mana seorang investor tidak akan menanamkan modalnya kembali pada tingkat pengembalian dana yang sebanding. Umumnya, risiko reinvestasi itu akan terjadi saat tingkat permintaan di pasar lebih rendah daripada nilai kupon obligasi. Contohnya ya, perumpamaan itu tingkat kupon obligasi senilai 1 juta. Nah, senilai 1 juta itu adalah 8%, sedangkan permintaan di pasar itu mencapai 4%. Kemudian investor itu memperoleh kupon sebanyak 80.000 yang diperoleh dari tingkat pasar. Apabila ingin menginvestasikan kembali, itu hanya berlaku sebesar 4%, bukan pada nilai di awal yaitu 8%. Itulah yang disebut risiko reinvestasi.
Yang terakhir ada resiko inflasi atau daya beli. Nah, sesuai dengan namanya, resiko obligasi daya beli itu akan berpengaruh terhadap tingkat inflasi suatu negara. Oleh karena itu, apabila proses inflasi naik, maka daya beli obligasi atau interest rate akan menurun, begitupun sebaliknya. Selain itu, apabila jumlah pendapatan yang sama justru akan menurunkan permintaan di pasar keuangan. Contoh dari resiko obligasi inflasi itu misalnya saat tingkat inflasi pada suatu negara itu mencapai 4%, sehingga apabila mengembalikan dana itu sebesar 10 juta. Jumlah investasi obligasi yang didapatkan itu senilai 9.600.000. Yang terakhir yaitu strategi untung dalam investasi obligasi. Yang pertama, buy and hold, di mana salah satu strategi ini konservatif dan pasif, di mana investor membeli obligasi FR dan hold hingga jatuh tempo dan sambil mengumpulkan keuntungan dari kupon. Keunggulan dari strategi ini yaitu pertama, dapat mengunci return pasti. Yang kedua, memperoleh cash flow stabil dan pasti dari pembayaran kupon berkala. Dan yang ketiga, minim resiko dan fluktuasi harga suku bunga. Namun dalam strategi ini juga ada resiko dan tantangan, yaitu tantangannya harus hold dalam waktu lama jika memilih obligasi FR dengan tenor jangka panjang. Yang kedua yaitu strategi active bond investing, di mana strategi ini melakukan beli dan jual obligasi FR secara aktif untuk dapat hasil return yang optimal. Kemudian strategi ini juga memiliki karakteristik cenderung lebih resiko daripada investasi obligasi pasif, tetapi juga memiliki potensi untuk menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Dalam strategi ini memiliki keunggulan yaitu bisa mendapatkan keuntungan lebih dari capital gain jika menjual obligasi lebih tinggi dari harga beli. Namun dalam hal ini resiko tantangannya yaitu investor perlu memiliki kemampuan untuk memahami situasi pasar dengan berbagai faktor seperti ekspektasi suku bunga, data ekonomi, hingga rating atau peringkat obligasi. Yang ketiga adalah strategi bond lending, di mana strategi investasi dengan memiliki seri obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda dalam suatu portofolio. Ketika salah satu obligasi telah jatuh tempo, maka investor dapat menginvestasikan kembali hasilnya ke obligasi lain dengan jatuh tempo yang lama. Dalam keunggulan ini, strategi ini yang pertama yaitu bisa memperoleh cash flow lebih rutin karena ada berbagai seri obligasi FR yang membagikan kupon di tanggal yang berbeda. Terus yang kedua yaitu minim resiko fluktuasi harga dan suku bunga. Dan resiko atau tantangan yang pertama yaitu perlu mencari tahu atau riset beragam seri FR dengan jatuh tempo serta yield yang cocok untuk portofolio. Dan yang keempat adalah strategi short term investing, yaitu berfokus pada obligasi jangka pendek yang biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 3 tahun. Dalam strategi ini memiliki keunggulan yang pertama yaitu obligasi jangka pendek cenderung memiliki tingkat kualitas rendah sehingga pergerakan itu stabil. Terus yang kedua yaitu cocok untuk menempatkan out money untuk jangka pendek atau berorientasi pada perlindungan nilai pokok investasi. Dan resiko dalam strategi kali ini yaitu yield atau imbal hasil obligasi FR jangka pendek yaitu cenderung lebih kecil dibanding FR jangka panjang.